Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami sekedar ingin mengoreksi apa yang disampaikan oleh Al-Akh yang menyampaikan muqaddimah tadi, bahwa kami adalah murid senior Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Maka kami katakan kami bukan murid senior, mazilna kuntut wailid. Kita hanyalah penuntut ilmu yang kecil. Adapun penuntut ilmu yang senior di sisi Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala adalah para masyayikhuna, guru-guru kita, para masyayikh. Mereka adalah murid-murid beliau yang senior. Adapun kami yang sekedar murid biasa yang sekedar menimba ilmu, sehingga ini mungkin yang pertama kali sebelum kita memulai apa yang datang dari keterangan-keterangan dari kitab yang sebagaimana telah diumumkan oleh panitia Ad-Dawabit Syar'iyyah liwuquf al-muslim fil fitan. Demikian, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah di setiap zaman, di setiap waktu itu akan datang dan akan atau bisa menimpa siapapun kalau sampai fitnah tersebut tidak diketahui oleh seseorang yang didatangi oleh fitnah, dan juga fitnah merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan pada umat manusia, tidak terkecuali kepada umat Islami, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana dalam perjalanan sejarah
kaum muslimin tidak lepas daripada fitnah yang datang dan melanda. Dan fitnah tentunya dengan berbagai ragam macam bentuknya, sehingga berkenaan dengan keberadaan fitnah mesti dan wajib bagi seorang muslim bersiap mempersiapkan dirinya dengan ilmu syar'i, dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan doa, di tempat-tempat, di waktu-waktu mustajabah, agar dia terhindar daripada fitnah tersebut. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga karenanya agar mereka tidak masuk ke dalam fitnah, agama Islam ini sebagai agama yang sempurna, agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul yang diutus menerangkan bagaimana semestinya seorang terhindar dari fitnah yang melanda apabila fitnah mendatangi, dan berupaya menjelaskan bagaimana semestinya dan bagaimana pedoman ketika dia menghadapi fitnah. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian pula mereka para pewaris Nabi, yakni dari kalangan ulama'ul ummah, dan yang kita maksud tentunya adalah mereka para ulama ahli sunnah wal jamaah, dengan apa yang datang dari nusus, baik itu dari kitab, baik itu dari sunnah. Mereka rahimahumullah jami'an mengumpulkan dari keterangan nas tersebut bagaimana semestinya seseorang untuk bisa lepas dan terhindar daripada fitnah yang melanda, sehingga kita dapati mereka menulis risalah, menulis kitab, menyampaikan muhawarah,
agar kita terhindar daripada fitnah, memberikan pedoman atau dawabit, memberikan landasan ataupun kaidah agar kita terlepas daripada fitnah. Karena apabila fitnah datang melanda, wal-iyadu billah, orang yang tertimpa daripada fitnah tersebut bisa keluar dari agama Allah, menyimpang dari agama Allah, bisa keluar dengan fitnah dan bisa menyimpang dengan fitnah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan di antara risalah, di antara muhadarah ataupun ceramah ilmiah yang berkaitan dengan pedoman, landasan beberapa patokan yang mesti dilihat, yang mesti ditinjau seseorang muslim. Kita katakan seseorang muslim dalam makna umum, dan kita katakan dengan makna khusus seorang sunni, seorang pengikut sunnah, seorang yang berupaya meniti jejak salafus saleh, selamat, terhindar dari fitnah apa yang ditulis oleh beliau dari ulama kita di zaman ini. Dari alim minal ulama, imam min a'immatid da'wah di zaman ini, Syekh Saleh ibnu Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Kita sebagaimana yang telah kita dengarkan, ad-dawabit syar'iyyah li mawqif al-muslim fil fitan. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun karena berhubung waktu yang diberikan dan waktu yang ada bagi kita dalam kajian ilmiah terbatas, sementara kita, kalau kita paksakan untuk kita membaca dari awal sampai akhir, kita tidak akan dapat menyelesaikannya. Dibarengi dengan keterangan-keterangan yang akan kita dapatkan, maka kami berusaha untuk menukilkan, atau dengan bahasa lain kita ringkas, dari poin-poin yang penting, sehingga kita bisa mengambil apa yang dituangkan di dalam kitab yang ini berupa ceramah ilmiah yang beliau sampaikan, sehingga kita bisa mengambil
secara keseluruhan dengan apa yang ada di dalam kitab dari poin-poin tersebut. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti, apa yang kita dengarkan bisa memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan beragama kita, bagi perjalanan kita berjalan di atas agama Allah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, ba'da tahmid, dan setelah berselawat kepada Nabi dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ta'awwadu billahi jalla wa ala minal fitan. Ta'awwadu billahi jalla wa ala minal fitan. Allati tahruqu ad-din wa tahruqu al-aql wa tahruqu al-badan wa tahruqu kulla khairin. Ta'awwadu billahi minha fa innahu la khayra fi fitanin abadan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berlindunglah kalian semuanya daripada fitnah. Berlindunglah kalian semuanya daripada fitnah. Berlindunglah kalian semuanya daripada fitnah. Karena fitnah ini menyebabkan binasanya agama. Dengan fitnah menyebabkan binasanya akal. Dengan fitnah menyebabkan binasanya segala kebaikan yang akan datang, apa yang telah ada. Dengan fitnah merusak binasakan seluruh apa-apa yang baik tentunya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sehingga itu berlindunglah kalian daripada fitnah, karena tidak ada kebaikan sedikit pun yang didapatkan dalam fitnah. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang beliau terangkan di sini, apa yang beliau sampaikan di sini, tentunya sebagai seorang muslim, tentunya lagi sebagai seorang yang beriman, menyadari bahwasanya fitnah tidak pernah baik. Fitnah selalu datang dengan kejelekan, dan fitnah akan menghancurkan, membinasakan segala kebaikan yang akan ada. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqu fitanan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha syadid. Al-ayah. Takutlah kalian daripada fitnah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan demikian. Takutlah kalian daripada fitnah, karena
dia tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja, tidak akan menimpa sebagian pihak saja, tapi fitnah apabila datang akan melanda keseluruhannya. Sehingga itu dikatakan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam satu kitab yang beliau tulis, Kitabul Fitan, beliau memulai kitab tersebut atau kitab yang menyebutkan berkenaan dengan fitnah-fitnah yang bakal terjadi. Beliau memulai kitabnya ini dalam Kitabul Fitan dengan ayat yang telah kita dengarkan tadi. Lantas beliau mengatakan, "Wa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadzir minal fitan." Bahwasanya Nabi juga memperingatkan umatnya untuk berhati-hati, menjaga diri mereka, menjaga keluarga mereka, menjaga masyarakat mereka, agar tidak terjatuh di dalam fitnah yang datang melanda. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah memperingatkan terhadap fitnah. Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan terhadap fitnah. Tentunya, kalau Allah dan Rasul-Nya memperingatkan terhadap fitnah, maka apa yang namanya fitnah dengan segala macam ragam bentuk, model, jenis dan sifatnya, perlu bagi seorang muslim menjauhkan dirinya, menghindarkan dirinya dari fitnah yang datang tersebut. Dari fitnah yang datang tersebut. Kenapa demikian? Sebagaimana telah kita dengarkan tadi, merusakkan, membinasakan segala macam kebaikan. Agama rusak, badan rusak, akal juga rusak. Tidak tersisa daripada kebaikan, tidak tersisa sedikit pun daripadanya kebaikan. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "As-sa'idu liman junnibal fitan." As-sa'idu liman junnibal fitan. Dan dalam riwayat yang lain, as-sa'idu liman junnibal fitan. Sungguh beruntung orang yang jauh dan terhindar daripada fitnah. Beruntung apabila dia terhindar daripada fitnah. Dan tentunya makna mafhum dari hadis, celaka orang yang tidak bisa terhindar daripada fitnah. Celaka bagi orang yang masuk ke dalam fitnah. Bahkan wal'iyadzubillah menjadi corong-corong fitnah. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam
Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya berkenaan dengan ayat wattaqu fitanan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ayat di dalam suratul Anfal ayat yang ke-25. Beliau berkata, "Wa in kana al-mukhatab bihum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, lakinnaha 'ammah likulli muslim, li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yuhadziru minal fitan." Intaha min kalamihi. Al-Imam Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang azim, Tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau mengatakan ayat ini walaupun yang diajak bicara, ayat ini walaupun yang diajak bicara, yakni Rasul membacakan ayat ini kepada siapa? Hum ashabu Rasulillah, mereka para sahabat Rasulullah, mereka para sahabat Nabi. Yang tentunya kita tahu bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini atau para sahabat beliau ini radhiyallahu taala anhum adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga Allah, mendapatkan jaminan dari Allah, keridhaan. Wa radhiyallahu anhum. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap memperingatkan mereka. Tetap memperingatkan mereka dari fitnah. Karena siapapun mesti dan harus berhati-hati dalam masalah fitnah. Sehingga itu disampaikan ayat ini kepada mereka. Lantas beliau katakan di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, lakinnaha, akan tetapi ayat ini pula umum bagi setiap muslim. Kalau tadi kita dengarkan ini disampaikan kepada mereka para sahabat Nabi, yang mereka itu adalah orang-orang terbaik umat, orang-orang yang mendapatkan jaminan kebaikan, surga, keridhaan, kecintaan Allah. Mereka diperingatkan karena berbahaya fitnah ini, maka tentunya begitu pula yang lainnya. Sehingga dikatakan oleh beliau, lakinnaha 'amma likulli muslim. Akan tetapi ayat ini umum bagi setiap seorang muslim, seorang yang mengatakan dirinya berislam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang fitnah. Memperingatkan tentang fitnah, wallahu taala a'lam bissawab. Dan fitnah diucapkan secara mutlak demikian karena mencakup kepada semua fitnah. Hingga ketika dikatakan Allah, dikatakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitanan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kepada fitnah apa saja?
Berkata Imam Al-Alusi rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya, fussirat al-fitan fi qawlihi ta'ala wattaqu fitanan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Fussirat bi asya, ditafsirkan berkenaan dengan ayat wattaqu fitanan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, itu dengan berbagai macam tafsiran sesuai dengan fitnah yang terjadi, sesuai dengan apa yang terjadi daripada fitnah. Sehingga kalau misalnya di sana berkenaan dengan fitnah, munculnya penyimpangan-penyimpangan terhadap sunnah, maka dikatakan dengan makna tersebut. Kalau di sana misalnya muncul fitnah perpecahan, maka dikatakan dengan fitnah di sini perpecahan tersebut. Kalau di sana berkenaan dengan fitnah tu syahwat, juga demikian dan seterusnya. Jadi ada kita berapa fitnah dengan semua jenis, model, bentuk, sifat. Karena kalau menimpa fitnah ini tidak akan menimpa satu kaum, tapi menimpa seluruhnya, yang saleh dan saleh, yang baik dan yang tidak baik akan mengenal semua. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak demikian keberadaannya, maka tentunya bagi kita mesti untuk melihat pedoman. Karena kita umat Islam, kita dari hamba-hamba Allah tidak dibiarkan begitu saja tanpa pedoman. Kalau berkenaan dengan Islam kita, Allah mendatangkan kitab, Allah mendatangkan sunnah. Tentunya berkenaan dengan fitnah yang menghilangkan agama kita atau menyebabkan kita menyimpang dari agama Allah, tentunya juga diterangkan dengan kitab dan sunnah. Tentunya diterangkan juga oleh kitab dan sunnah, memberikan landasan-landasan, bimbingan dan arahan, patokan-patokan yang bisa menghindarkan kita, menjauhkan kita dari fitnah yang datang melanda. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan secara khusus mereka yang berjalan di atas kitab dan sunnah, mereka Ahlus Sunnah, tentunya ketika mereka mengatakan dirinya berpegang dengan kitab dan sunnah, lazim bagi mereka dalam segala perkara untuk menjadikan kitab dan sunnah sebagai sandaran mereka. Dan demikian pula kita dapati para ulama kita memberikan pedoman, memberikan landasan, memberikan keterangan-keterangan agar kita terhindar dan jauh dan terlepas ataupun terjatuh dari fitnah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena fitnah telah terjadi sebelum kita sudah ada fitnah, dan sekarang juga kita sedang menghadapi fitnah.
Begitu pula dengan fitnah yang akan datang. Fitnah yang akan datang, di mana karena kita tidak lepas dari fitnah yang ada ini, kita mencoba melihat keterangan-keterangan yang baik dari kitab dan sunnah tersebut untuk menyelamatkan kita dan mengeluarkan kita dari fitnah tersebut, yang kita ambil kesimpulan-kesimpulan dari keterangan beliau di sini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang pertama, dari pedoman yang mesti diketahui oleh kita semuanya, bahwa ketika fitnah itu datang melanda, hendaknya bagi seorang muslim, dia berpegang dengan sifat ar-rifq wat-ta'anni wal-hilm. Yani hendaknya dia berpegang dengan sifat lemah lembut, dan dia berpegang dengan sifat menahan diri. Dia mesti bersabar. Jangan dia tergesa-gesa. Jangan dia tergesa-gesa. Sebagaimana kata beliau, idza zaharatil fitan aw taghayyarat al-ahwal. Apabila datang keadaan yang tadinya baik, tentram, atau biasa-biasa saja, aman-aman saja, atau nyaman-nyaman saja, namun ketika datang fitnah, ini berubah. Fa'alaika birrifq. Bagi kita semuanya untuk berpegang dengan sifat lemah lembut, berpegang dengan sifat menjaga diri, berpegang dengan sifat sabar dan tidak tergesa-gesa. Tentunya pedoman yang pertama ini, sebagaimana kita katakan, ini dituntun berpedoman dengan kitab dan sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma kana ar-rifq fi syai'in illa zana wa la nuzi'a min asy-syai' aw min syai'in illa syana." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kelemah lembutan didatangkan kepada satu perkara kecuali perkara itu menjadi indah, kecuali perkara tersebut menjadi baik, dan tidaklah dicabut
yang namanya kelemah lembutan dihilangkan. Sifat ini pada satu perkara, kecuali perkara tersebut menjadi syana, menjadi tidak indah, menjadi jelek. Kita lihat dan kita dengarkan apa yang beliau sabdakan ini. Kalimat yang mungkin sekedar terdengar dengan telinga kita, kalimat yang biasa-biasa saja. Tapi karena yang mengatakannya adalah Nabi dan Rasul yang dibimbing oleh wahyu, ini bukan kalimat yang biasa. Ini kalimat yang azim, yang membimbing seseorang dalam segala perkara. Dalam segala perkara selalu memulai, mengawali sikap dengan sikap apa? Lemah lembut. Selalu memulai dengan sifat lemah lembut, bukan sifat yang kasar, yang kaku, tapi sifat lemah lembut. Dalam seluruh perkara, terlebih lagi di saat fitnah datang melanda. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka para ulama mengatakan pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini ini menunjukkan anna rizqa mahmud fil amri kullihi, bahwasanya kelemah lembutan itu baik, terpuji dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Wahai saudara, kalau kita dengan apa yang melanda daripada fitnah, lantas kita tidak bersikap berlemah lembut, kita memulainya dengan suatu yang salah atau menghindarinya, melepaskannya dengan suatu yang salah, bukan fitnah itu hilang, tapi bahkan membesar dan bahkan wal'iyadu billah bisa menjatuhkan kita ke dalam fitnah tersebut. Kalau ini berkenaan dengan perpecahan, dan perpecahan ini merupakan sunnah Nabi, sunnatullah, merupakan sunnatullah. Perpecahan merupakan sunnatullah. Allah telah menetapkan adanya perpecahan dalam umat ini. Kita tidak bisa menghindar dari ketetapan Allah bahwa umat ini akan berpecah. Kita singgung secara khusus masalah perpecahan sebagai satu contoh, karena ini yang sering terjadi. Ini yang sering terjadi. Allahul musta'an. Tidak luput darinya siapa? Penegak-penegak kebenaran. Tidak luput darinya penyeru-penyeru al-haq. Adapun selainnya jangan ditanyakan lagi. Mereka yang berjalan di atas kesesatan, mereka yang berjalan di atas hawa nafsu, jangan ditanyakan perpecahan mereka.
Karena lebih parah. Lebih parah, lebih sangat dahsyat. Karena perpecahan mereka bisa sampai pada taraf menumpahkan darah. Perpecahan mereka bisa sampai kepada taraf menghalalkan harta wanita yang dimiliki, yang haram baginya, dan seterusnya. Namun secara khusus kita melihat terhadap penegak kebenaran. Dan penegak kebenaran di sini tentunya mereka adalah orang yang paling utama, para duat. Duat di sini masuk alimnya, ulamanya, ataupun murid-muridnya. Dan tentunya mereka yang menjunjung tinggi kebenaran. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perpecahan suatu yang sudah apa? Sunnatullah. Dari mana kita tahu? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sataftariku hadhil ummah ila 73." Umat ini akan berpecah. Kalimat akan berpecah itu sudah merupakan ketetapan dari Allah tabaraka wa taala. Menjadi 73 golongan, namun bukan ini pembahasan kita. Namun pernyataan akan berpecah ini menunjukkan sudah sunnatullah. Tapi juga bukan berarti kita ketika mendapatkan perpecahan satu dengan yang lain kita mengatakannya sudah sunnatullah. Kita berpecah sama-sama, ya sudah sunnatullah. Nah, tidak demikian. Jadi sunnatullah umat ini berpecah. Sebagai contoh perpecahan dalam umat ini, karena umat ini berpecah dan kita katakan tadi ini berhadapan dengan orang-orang yang ingin membawa kebenaran, penyeru-penyeru kebenaran. Tentunya ketika didapatkan perpecahan, perselisihan, maka kita perlu menempatkan permasalahan pada tempatnya. Dengan menjalankan sifat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk apa? Berlemah lembut. Kita memperhadapkan kepada satu permasalahan yang ini ada permasalahan yang sangat berbahaya sekali berkenaan dengan perpecahan umat. Kita berlemah lembut. Kita tidak lantas mempunyai sikap yang kasar, mempunyai sikap yang kaku, karena bisa jadi kita orang yang termasuk dalam fitnah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Niscaya kalau sifat ini didahulukan dan sifat ini dikedepankan, maka insyaallah ta'ala akan baik perkara semuanya. Sebagaimana telah disinggung, arif mahmudun fi kullil amr. Dan juga Allah tabaraka wa ta'ala cinta terhadap hamba-hambanya yang mengedepankan sifat rizq, sebagaimana sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi." Allah mencintai, menyenangi, senang, cinta, ridha terhadap sifat arif, lemah lembut.
dalam segala perkara, seluruhnya. Kalau ini adalah perkara yang dicintai, yang dikatakan Rasulullah perkara yang baik, maka ini yang mesti dikedepankan. Tapi walil asaf, sangat disayangkan, sifat lemah lembut ini demikian sering ditinggalkan. Yang didatangkan bahkan sifat yang sebaliknya, yang kasar, kaku. Padahal dalam perselisihan yang kita katakan tadi ini adalah perselisihan antara orang-orang yang berjalan menyeru apa? Berjalan di atas kebenaran atau menyeru kebenaran. Bisa jadi dengan sifat kelemah lembutan yang kita datangkan, ini membaikkan perkara. Karena namanya sama-sama penyeru kebenaran, ketika datang kebenaran, wajib baginya untuk rujuk kepada al-haq. Wajib baginya untuk rujuk kepada al-haq. Namun yang didatangkan sebaliknya, kaku, kasar. Sehingga ketika terjadi misalnya perpecahan yang kita contohkan, subhanallah, betapa kasar dan kakunya seorang tadi yang sama-sama bersaudara ini. Tidak melihat sesuatu dengan kelemah lembutan. Ini saudaranya kan. Sekarang dia berselisih. Di mana kalau sudah sikap kaku dan kasar, sisa yang ada adalah saling menjatuhkan, saling apa? Menjatuhkan, merendahkan, menghinakan. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Seakan-akan saudaranya yang tadinya dia sama-sama dan ternyata sekarang dia berselisih, seakan-akan ini adalah orang yang tidak pantas diberikan kepadanya kebaikan, tidak pantas diberikan kepadanya kelemah lembutan. Bahkan mungkin terhadap mereka, orang-orang yang berjalan di atas kesesatan, dia lebih lembut daripada saudaranya yang dia berselisih dengannya. Ini adalah penyakit kronis. Semuanya tentunya karena jauh daripada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mesti bagi kita untuk berlemah lembut. Mesti bagi kita untuk berlemah lembut. Sebagai contoh, gambaran yang mudah kita dapatkan, suami dan istri. Suami dan istri, dia diikat dengan hubungan suami dan istri. Tentunya hubungan persatuan, ikatan nikah. Tapi namanya dalam perjalanannya apa? Mesti di sana ada satu keadaan, dia mendapatkan keadaan yang perselisihan. Suami dengan istri berselisih. Kalau seandainya sifat yang didatangkan kedua belah pihak bukan sifat lemah lembut, maka yang akan terjadi pada perselisihan tersebut bukanlah kebaikan. Tentunya akan menuju kepada ke arah kebinasaan hubungan rumah tangga ini. Demikian contohnya.
Tapi kalau dia lemah lembut, suami lemah lembut, istri lemah lembut, insya Allah jadi baik perkara. Kenapa demikian? Rasul SAW mengatakan, tidak datang arif illa zana, dan tidak ditarik, tidak dihilangkan arif illa syana. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sadari bahwa saudara kita ini mungkin salah dalam masalah ini, dan kita mau menolongnya, kita mau membimbingnya untuk dia kembali. Maka yang pertama kali kita lakukan untuk menyelamatkan saudara kita, kita berikan sifat apa? Lemah lembut. Anggaplah dia bermasalah dengan kita, kita tegur, ya akhi, sebetulnya saya tidak cocok ini, tapi saya nasihatkan, saya ingatkan dengan kitab dengan sunnah. Apa langkah bagusnya begini, ya akhi, kita lihat permasalahan ini. Nah, dengan pandangannya, siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan ini? Niscaya saudaramu yang berselisih akan apa? Akan lega. Akan lega dengan sifatmu. Karena ternyata saya berselisih dengan dia masih bisa, Masya Allah, masih bisa dengan lemah lembut menghadapi saya. Tapi coba kalau kamu dengan dia, sifat yang kamu datangkan apa? Sifat yang kamu, yang kasar. Bukan selesai perkara, bertambah. Bertambah, kemudian syaitan datang, menggoda, menyeru. Terjadilah perpecahan sampai wal'iyadzubillah. Perpecahan ini berlangsung seterusnya, berimbas kepada orang-orang yang mengikutinya. Ini adalah sunnah sayyi'ah. Yang melakukannya lahu wizru, baginya dosa, dan orang yang mengikuti perbuatannya juga berdosa, dan dosa yang dilakukan oleh pengikutnya ini ditimpahkan juga kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini sifat yang pertama. Apa itu? Sifat lemah lembut. Kamu bertemu dengan saudaramu yang sama-sama apa? Sama-sama kamu berselisih dengannya. Dia masih saudaramu, bukan orang kafir. Kamu sampaikan salam, assalamualaikum, ya fulan, kaif halukum. Nah, bagaimana kabarnya? Kaif sihatukum? Bagaimana kesehatannya, keluarganya? Masih ada orang baru berselisih, ketemu, Masya Allah, ini disangkanya orang kafir ini. Melewat. Ada lagi ketemu, ada Pak, di pelototinnya saudara, kadang baru berselisih. Ini tidak bagus. Ini bukan petunjuk. Demikian. Jadi sifat lemah lembut. Atau ini saudaranya bukan ahlul ahwa. Ini saudaranya bukan ahlul ahwa. Ini saudaranya apa? Masih sunni, masih salafi. Kata Rasulullah SAW kepada mereka para sahabat, apakah kalian mau aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian lakukan kalian saling cinta mencintai? Apa yang beliau katakan? Sebarkan salam. Ifsya'is salam. Sebarkan salam. Dan dalam riwayat yang lain, alaman arafta waliman lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal tentunya, ataupun mungkin kepada kaum muslimin secara umum, walaupun kamu tidak mengenal.
Ini kalau benar dia saudara, sama-sama berjalan di atas al-haq. Cuma sekarang bermasalah dengan satu masalah yang kita berselisih. Yang tentunya dalam perselisihan ini belum diketahui mana benar, mana salah. Karena para ulama juga dalam masalah ini mereka berupaya dan berusaha untuk menyelesaikannya. Subhanallah, kita memperlihatkan sifat yang kaku, yang tidak layak, tidak pantas kepada saudara kita. Wallahu musta'an. Lah, yang kedua, tadi dikatakan rif, yang pertama, yang kedua apa? At-ta'anni, sifat ta'anni. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al-Ashaj Abdul Qais atau Abdul Qais, "Inna bika la qatlataini yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu, al-hilmu wal anah." Wahai Asad, padamu ada sifat, ada perangai yang Allah cinta. Sifat dan perangai yang Allah cintai, dan demikian pula Rasulnya, yakni sifat hilm, sabar, dan sifat al-anah, sifat menahan diri. Menahan diri. Dan sifat menahan diri ini sama dengan sifat rizq. Sifat yang baik, sifat yang dicintai oleh Allah, sifat yang dicintai oleh Rasulnya. Dia tidak terburu-buruan, tidak tergesa-gesa, selalu menahan diri. Sifatnya para nabi dan para rasul, sifat apa? Menahan diri, sifat ta'anni. Sifatnya orang-orang saleh, sifat yang menahan diri. Sifatnya mereka para ulama, sifat yang menahan diri. Mereka terpuji, mereka dimuliakan dengan sifat ini. Sifatnya para pemimpin Islam yang dikenal, yang harum, yang masyhur, para khulafa'ur rasyidun, al-mahdiyun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sifat yang menahan diri dalam banyak perkara. Jangankan dalam permasalahan yang sifatnya sepele, mereka menahan diri. Terlebih lagi dengan perkara yang lebih besar. Lebih besar. Demikian halnya dengan fitnah yang datang. Fitnah datang dengan berbagai macam bentuknya, kita menahan diri. Kita harus menjaga diri kita, paling tidak kita tidak terjatuh di dalam fitnah tersebut. Menjaga diri kita untuk tidak berkata dengan mengatakan perkataan-perkataan yang menunjukkan sifat ketergesa-gesaan kita. Menahan diri.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia falyaqul khairan, berkata yang baik, atau dia diam. Berkata yang baik, perkataan yang mengandung ihsan, mengandung bir, mengandung takwa. Perkataan yang baik, perkataan yang membawa seseorang takut kepada Allah. Kenapa demikian? Karena ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dia tidak berkata sesuatu kecuali ada pencatatnya. Jadi dia mau berkata, dia pikir-pikir. Apalagi urusannya ini adalah urusannya fitnah, dia berkata, dia berpikir, dia menahan diri. Menahan diri masuk ke dalam fitnah, menahan diri dari berkata. Karena yang namanya fitnah yang datang bukan cuma dia yang merasakannya, semuanya merasakan. Dan ada orang yang juga melakukan fitnah yang lebih besar dari dirinya, lebih besar dari dirinya, dari sisi umur, dari sisi ilmu. Karena kenapa mereka yang lebih besar dari sisi ilmu, lebih besar dari sisi umur, kenapa kok mereka belum berkata? Kenapa kok mereka belum bertindak? Apakah mereka orang-orang yang tidak paham fitnah? Apakah mereka orang-orang yang demikian bermasa bodoh, acuh, cuek dalam masalah umat ini, dalam keadaan status mereka adalah alim? Status mereka adalah alim, bukan alim semata, alim Rabbani. Alim Rabbani yang mengajarkan umat dari yang kecil sampai yang besar, dari suatu yang kecil, ilmu yang lebih utama dahulu, baru kemudian yang kemudian, dan seterusnya. Yang mengerti bagaimana Rasulullah dengan hadis-hadisnya, dengan sirahnya, mengerti kitab Allah. Kenapa kok mereka belum? Kenapa kok kita lebih cepat, lebih mendahulukan diri kita, mengedepankan diri kita? Ini mesti kita lihat. Sehingga itu kita menahan diri. Para alim ulama belum ngomong, belum berbicara, belum bertindak, belum melakukan tindakan, kok kita sudah melakukannya. Sebagai satu contoh misalnya, terkadang kita dengarkan di sebagian tempat ada orang mengatakan, ayo kita menegakkan Salat dengan menegakkan kunut nazilah. Kunut nazilah berkenaan dengan keadaan di sana, keadaan sini, fitnah yang melanda kaum muslimin. Ini contoh. Ini satu fitnah. Kalau tadi satu fitnah yang lain, perpecahan. Ini satu fitnah yang lain. Namun fitnah yang tadi lebih banyak. Masalah perpecahan. Agar supaya contoh kita beragam, kita masuk ke dalam fitnah yang kita bicarakan kan. Berkenaan dengan kunut nazilah. Di mana banyak orang mengatakan kita kunut nazilah. Mereka lupa
bahwa tugas mereka bukanlah tugas untuk menentukan ini kunut nazilah dan tidak kunut nazilah. Yang menentukan adanya kunut nazilah mereka umara, mereka ulama, bukan setiap orang. Kalau kita menahan diri untuk berkata demikian, lebih baik. Ini masalah kunut nazilah yang hubungannya dengan sholat semata. Hubungannya dengan sholat semata. Tapi bisa fitnah kalau kita yang mengatakan. Beda halnya yang mengatakannya ulama. Yang mengatakannya adalah ulamaul ummah yang dipandang keberadaannya. Maka tentunya lain permasalahannya. Lah kalau mereka belum berkata, kita jangan berkata. Kita hendaknya menahan apa? Menahan diri. Ini masalah sholat. Kalau kita kembalikan kepada tadi masalah perpecahan, kalau ada perpecahan, seandainya dengan perpecahan ini, yang berpecah adalah mereka sama-sama yang mengaku ahlus sunnah, yang betul-betul ahlus sunnah. Seandainya didapatkan terjadi perpecahan ini, kita lihat para ulama kita. Lihat mereka para ulama. Kalau mereka sendiri menahan diri, lah kenapa kita menurunkan diri kita? Menerjunkan diri kita, mengedepankan diri kita, wallahul musta'an. Maka bagi kita untuk apa? Menahan diri, sifat ta'anni dalam segala hal. Jangan menjadi seorang yang sifatnya tergesa-gesa. Dalam sebuah riwayat, walaupun riwayat ini diperselisihkan oleh ahlul ilmi, namun wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, riwayat ini kuat, al-istijal minasyaitan. Nah, istijal itu, ketergesa-gesaan itu dari siapa? Dari syaitan. Dari syaitan. Sifat menahan diri itu, itulah yang diajarkan, itulah yang dicintai oleh siapa? Oleh Allah, oleh Rasulnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini untuk sementara waktu, karena waktu kita sudah masuk waktu zuhur. Saya mohon maaf kalau di sana ada penjelasan yang kurang dipahami. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.